Pertama-tama saya ingin mengucapkan minta maaf karena saya tadi nganterin orang ke airport, terus jalannya itu dibuntu, jadi muter-muter. Oke, kita memasuki satu hal yang penting sekali, sebagaimana tentang gereja mula-mula. Kalau saudara ingin mengetahui sedikit tentang apa itu yang terjadi pada saat ibadah. Ibadah gereja mula-mula itu, saya kasih contoh, selalu dimulai dengan perkataan demikian, Selama Allahon besen Yeshua Mesihah. Bahasa Aram yang artinya adalah damai sejahtera atas kamu dalam nama Yesus Sang Mesias. Kemudian diikuti juga dengan bahasa Aram, jadi Dememrah Demare al Yeshua Mesihah, yang artinya ialah inilah firman Tuhan tentang Yesus Kristus Sang Mesias. Kemudian jemaat berdiri, kemudian pemimpinnya, salah satu pemimpin akan mengucapkan demikian. Dan itohi Yeshua Mesihah dekamin matah. Inilah Yesus Sang Mesias yang telah bangkit dari kematian. Setelah itu, orang yang akan menyampaikan sabda Tuhan itu membacakan satu ayat. Misalkan pada waktu saya akan memimpin Natal itu, saya akan berdiri di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kemudian saya berkata, Selama alaikum besen Yeshua Mesihah. Dan dembra demaye al Yeshua Mesihah. Dan itohi Yeshua Mesihah dekamin matah. Kemudian ayatnya ya. Yile yuliat lanu benitan lanu watahi hamishra al shikmo wa yigra shamo bele yoed el gibor afiat shar shalom. Yang artinya ialah inilah firman Tuhan bahwa seorang anak akan diberikan kepada kita dan seorang putra diberikan kepada kita dan seterusnya. Maka jemaat akan menjawab biasanya secara serentak, Adonai Ro'i Lo Ekshar. Karena Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Itu salah satu contoh yang pada zaman ini telah hilang, saudara-saudara. Betulnya merupakan satu hal yang sangat indah kalau kita menggali kembali dari gereja mula-mula sebelum diporak-porandakan, dikacau-balakan oleh gereja Roma Katolik. Kemudian, maafkan saya, terjadi theological drift, pergeseran teologia dan theological shift, perubahan-perubahan yang begitu besar di dalam denominasi pada saat ini, sehingga gereja itu nyaris berubah muka dari sejatinya. Nah, gereja Yerusalem itu sebetulnya merupakan pusat doktrinal dan misioner. Untuk mengingat kembali bagian yang terakhir yang saya jelaskan minggu lalu. Jadi secara historis, otoritas mengalir dari Yerusalem itu keluar, bukan dari Roma ke dalam. Nah, sekarang terjadi itu sebaliknya, saudara. Jadi Paulus meskipun menerima wahyu langsung tentang Yesus Kristus di dalam Galatia pasal 1 ayat 12, tetapi dikatakan di dalam surat itu dia naik ke Yerusalem untuk memaparkan Injil yang ia telah beritakan, Galatia pasal 2 ayat 2. Jadi walaupun dia pergi kemana-mana, tetap dia akan kembali ke Yerusalem, kemudian melaporkan apa yang dia lakukan. Jadi mengenai kontroversi sunat misalnya, itu diselesaikan bukan di Roma, saudara-saudara, melainkan di Yerusalem, Kisah Rasul 15 yang disebut sebagai konferensi para rasul di Yerusalem. Yakobus, Petrus, kemudian diikuti Yohanes, disebut sebagai tiang-tiang atau stuloi.
di Yerusalem. Jadi bukan disebut tiang-tiang eklesia, tetapi setulo i Yerusalem. Jadi tiang-tiang Yerusalem dalam Galatia pasal 2 ayat 9. Jadi pola ini, saudara, mencerminkan dunia Josephus, apa yang direkam oleh Flavius Josephus, di mana perdebatan religius, kemudian diikuti oleh sengketa keimaman, bukan keiman, tetapi keimaman atau priesthood, dan keputusan nasional memancar dari Yerusalem sebagai pusat. Jadi ini jangan lupa ya, sebagai jemaat Maranatha. Nah, kalau jemaat mula-mula itu menyebut Maranatha, itu bukan Maranatha, tapi Marana, dipisahkan. Jadi tahnya itu dipisahkan. Jadi Roma di dalam narasi Josephus adalah pusat kekuasaan imperial. Itu kita akui di dalam sejarah. Bukan pusat pergerakan kekristenan. Juga bukan pusat teologis Yudaisme atau Israel. Tetapi secara analogi pada generasi Kristen pertama, saudara perlu digarisbawahi bahwa Roma adalah ladang misi, bukan pusat misi, tapi ladang misi. Dan kemudian menjadi jemaat penting, tetapi bukan tempat kelahiran kekristenan. Sekali lagi, Roma is not the root of Christianity at all. Berikutnya, kekristenan awal itu berada di dalam sistem bait suci. Bait suci itu diwahyukan, saudara. Bagaimana membangun bait suci itu bukan sembarangan. Besarnya, pintu-pintunya, temboknya, atapnya, segala macam unsur seantero bait suci itu diwahyukan oleh Allah, bukan barang abal-abal yang sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menggenapi bait suci itu di dalam dirinya, saudara. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus itu mengabaikan bait suci yang diwahyukan itu. Namun bait suci fisikal itu adalah akan disempurnakan secara penuh yang disebut pleroma Kristu Yesus, artinya dipenuhi secara total di dalam Kristus Yesus. Jadi pada gereja awal-awal mula-mula itu sudah berkonsentrasi kepada bait, juga ada korban. Tetapi korban pada saat itu ketika Tuhan Yesus lahir dan kemudian mati di atas kayu salib, korban itu bukan lagi sebagai korban binatang, tetapi tetap sebagai korban, tetapi korban yang mengingat tentang Kristus yang mati di atas kayu salib. Jadi begitu. Jadi ada bait, ada pemikiran tentang korban, yaitu Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna, dan Tuhan Yesus sendiri sebagai imam di atas korban itu sendiri. Kemudian ada penafsiran ulang dari kekristenan yang berdasarkan kepada apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Jadi di sini, saudaraku, Josephus berulang kali menekankan sentralitas bait suci sebagai kehidupan orang-orang Yahudi yang mengikuti the way, yang mengikuti jalan Tuhan, yaitu kemudian hari disebut orang Kristen. Jadi dalam bukunya yang disebut Antiquity nomor 15, ketika menggambarkan pembangunan kembali bait Allah oleh Herodes, saudara, Josephus itu secara signifikan itu menguraikan baik kemegahan arsitekturnya maupun makna simbolisnya sebagai tempat kediaman orang Israel. Nah, kalau disebut sebagai Allah orang Israel, maka yang disebut Israel itu mencakup baik Israel secara nation di dalam pengertian the chosen people, tetapi juga menyangkut sebagai the new Israel di dalam konsep pengikut Tuhan Yesus Kristus, yaitu the way, yaitu orang-orang Kristen sebagai Israel baru. Oleh sebab itu tetap disebut Allah Israel yang dikenal
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu di dalam ibadah di dalam ibadah awal-awal gereja itu selalu disebutkan adanya Yeshua Hama Ase dalam bahasa Aram, yang artinya adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Jadi orang-orang Kristen paling awal tidak langsung menolak dunia bait suci. Sebaliknya mereka tetap ikut serta dalam doa di bait suci. Nanti saya buktikan bahwa mereka tetap mengikuti 4 jam doa di dalam bait suci, termasuk Tuhan Yesus Kristus. Memandang kematian dan kebangkitan Yesus sebagai korban sejati dan menjelaskannya juga bukan saja pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tetapi juga berpengaruh sampai masa eskatologis, sampai langit dan bumi baru. Jadi secara bertahap menafsirkan bait suci sebagai tipologi atau tipe yang digenapi dalam pribadi Kristus dan komunitasnya. Sekali lagi, saudara-saudara, bait suci bukan hanya pemenuhan di dalam diri Yesus Kristus, titik. Tetapi bait suci adalah pemenuhan Tuhan Yesus Kristus itu adalah pemenuhan dari pengharapan bait suci, dan juga komunitas dari Tuhan Yesus Kristus yang disebut orang Kristen itu merupakan pemenuhan dari bait suci. Jadi bukan hanya worship kepada Yehovah, kepada Yahweh Adonai, tetapi juga the chosen people itu sendiri merupakan pemenuhan daripada bait suci dan komunitasnya, atau bait suci dan umatnya. Jadi surat Ibrani terutama, kalau saudara membaca Perjanjian Baru, surat Ibrani terutama secara praktis mustahil bisa dipahami, bisa dimengerti tanpa dunia yang berikatan secara erat dengan 2 hal, yaitu bait suci, tiga hal. Bait suci yang pertama, yang kedua adalah Yerusalem, dan yang ketiga itu adalah tata cara di dalam bait suci. Jadi tanpa itu, tanpa pemahaman surat Ibrani itu tidak mungkin bisa dipahami lepas daripada catatan historis yang dicatat secara literal oleh dia sebagai sejarawan non-Kristen. Jadi dia menulis apa adanya. Jadi surat itu mengandaikan misalnya hierarki imat, kemudian rutinitas korban, kemudian pola-pola ziarah di dalam surat Ibrani itu menggambarkan itulah gambaran sesungguhnya dari kekristenan mula-mula. Yang semuanya dijelaskan secara historis oleh Yosefus. Yang kedua, mengenai sinagoge dan kitab suci. Yosefus menegaskan bahwa orang Yahudi di seluruh daerah diaspora berkumpul dan membaca hukum Musa. Ditulis begini oleh Yosefus, saudara. Nomos karpara hemen epaudon matontes kai para kontes ekenois aino virekes kestai kato eklesitea ebdu mada. Sebab kami belajar
belajar hukum-hukum itu sejak kecil. Dan kami mengatur supaya hukum-hukum itu dibacakan setiap minggu. Loh, setiap minggu. Jadi deskripsi ini menerangi apa? Pembacaan Yesus di sinagoga dalam Lukas pasal 4. Tuhan Yesus di dalam sinagoga yang membacakan ini. Yang kedua, strategi misi Paulus yang selalu memulai di sinagoge. Kisah Rasul 13 sampai 14. Jadi kedalaman literasi kitab suci itu sendiri di antara orang percaya Yahudi awal sudah ada. Jadi kekristenan awal muncul di dalam pola pembacaan mingguan Taurat dan para nabi dengan penafsiran yang baru, yang bersentralitas kepada Kristus, tetapi tidak menyepelekan, meniadakan istilah Taurat. Pada zaman ini, kekristenan itu alergi terhadap istilah Taurat. Padahal Taurat itu adalah wahyu khusus yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kekristenan awal itu muncul di dalam pola pembacaan mingguan Taurat dan para nabi. Ia adalah sebuah revolusi hermeneutik. Kekristenan adalah revolusi hermeneutik, itu adalah penafsiran di dalam Yudaisme. Jadi pada saat kekristenan itu ada di dalam bait suci, bukan hanya yang ada itu Farisi, Saduki, SNS, kemudian kaum Selot, bukan hanya Herodian, dan bukan hanya yang satunya lagi saya lupa, tetapi juga ada yang disebut the way, yaitu orang Yahudi yang mengikuti jalan Tuhan, yang dikejar-kejar oleh Rasul Paulus itu, kan disebut pengikut jalan Tuhan. Nah, saudara lihat di situ. Adanya sekelompok orang yang menamakan dirinya adalah Dewi. Sebetulnya yang menyebut Dewi itu bukan mereka sendiri, tetapi dari pengakuan Tuhan Yesus itu sendiri, I am the way. Itu merupakan satu revolusi besar-besaran, saudara, tentang hermeneutik, yaitu penafsiran di dalam kalangan Yudaisme sendiri. Bukan pengganti eksternal dari Yudaisme. Nah, ini jadi gereja itu bukan menggantikan tata ibadah Israel atau sistem bait Allah atau worship in the second temple of the Lord, bukan. Tetapi kehadiran the way, which is Christianity, itu adalah revolusi hermeneutik. Karena perubahan mendadak dan besar-besaran tentang penafsiran Alkitab yang dulu berkonsentrasi kepada Musa, sekarang berkonsentrasi kepada Yesus Kristus sebagai pemenuhan dari seluruh hukum Taurat. Yang kedua, pemenuhan dari kehadiran bait suci. Yang ketiga, pemenuhan dari apa yang dikatakan oleh Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang esa, yang Tritunggal. Dan Tuhan Yesus hadir sebagai the solo executor of the great plan of the triune God of salvation. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pelaksana satu-satunya dari rencana besar Allah Tritunggal tentang keselamatan. Yang berikutnya, bagaimana tradisi kemudian menggeser asal-usul dari Yerusalem ke Roma. Ini penting untuk dicatat. Yang pertama adalah dampak dari tahun 70 Masehi, yaitu kehancuran Yerusalem yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam tulisan rekaman Josephus dari bukunya War, ya perang itu, menceritakan secara dramatis kehancuran Yerusalem
Satu Yerusalem, dua bait suci pada tahun 70. Kota yang ditulis oleh Yosefus diakui sebagai Hagia Taten Polin, kota yang paling kudus dari dari kota yang pernah ada di dunia ini. Alkitab sendiri menyebut dari Perjanjian Lama Yerusalem adalah kota kudus. Handel juga menyebut kota kudus. Semalam ku tertidur dalam impian indah, kulihat ku Yerusalem di tempat bait Allah. Dia mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, angkat suaramu jah. Pada saat orang-orang di Babilonia mendengar lagu Yerusalem, Yerusalem, mereka meneteskan air mata. Tuhan Yesus menatap Yerusalem, dia meneteskan air mata. Tuhan Yesus sendiri menangis untuk kota Yerusalem. Tetapi orang Kristen menggantikan Yerusalem dengan Vatikan. Sangat disesalkan. Dikatakan oleh Yosefus, Hagia Taten Polin, kota yang paling kudus dari segala kota itu, menjadi tempat kelaparan. Sehingga orang tidak ada makan, orang semua tidak ada dapat makanan. Sehingga terjadi kanibalisme yang sangat parah di kota itu. Manusia makan manusia. Konflik internal yang luar biasa. Dan pembinasaan secara total. Orang yang disebut The Way itu, orang Kristen itu, mayanya dilempar-lempar begitu saja di jalan-jalan. Yosefus mencatat semuanya itu. Orang Farisi dibinasakan dengan kepala dipenggal. Orang Saduki yang sedikit jadi korban. Orang Selot yang luar biasa mati berdarah-darah. Tadi Yerusalem pada saat itu betul-betul sebagai kota yang disebut the cry in the darkness. Tangisan di dalam kegelapan. Jadi secara teologis bencana ini, saudara, memutuskan kontinuitas kelembagaan gereja Yerusalem. Yang kedua, mempercepat penyebaran komunitas-komunitas Kristen non-Yahudi. Kemudian yang ketiga, menciptakan ruang kosong di mana gereja-gereja non-Yahudi, terutama di Roma, di Antioquia, di Alexandria, bertumbuh dalam tingkat supremasinya, tapi sangat-sangat dipengaruhi oleh Alexander the Great dan kekristenan Romawi. Meskipun perjanjian baru sudah mengantisipasi misi sampai ke ujung bumi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, saudaraku, pusat gravitasi geografis dan etnik itu mengalami pergeseran, mengalami shifting. Bukan bersentralitas kepada Yerusalem lagi. Bukan bersentralitas kepada Yahudi sebagai the chosen people. Tetapi bergeser dari Yerusalem yang Yahudi ke kota-kota non-Yahudi, terutama Alexandria dan Vatikan. Jadi lahirlah kemudian setelah itu apa yang disebut struktur gereja Katolik tua dan penulisan ulang asal-usul. Jadi pada abad 2, setara tahun 200 sekian sampai dengan abad 3, para uskup di kota-kota besar, Roma, Antioquia, Alexandria, dan kemudian Konstantinopel, itu menjadi titik fokus otoritas, saudara. Coba bayangkan ini. Jadi pusat otoritasnya itu adalah Roma, Antioquia, Alexandria, kemudian Konstantinopel. Lahir The Confession, Konsili Konstantinopel, Konsili Alexandria, dan sebagainya, dan sebagainya. Roma kemudian pada khususnya mulai menafsirkan dirinya sebagai penerus dan pengganti Petrus.
unfortunately. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Identitas kekristenan semakin menjadi non-Yahudi. Gerejanya bersifat urban dan sangat imperial. Jadi kekristenan itu imperial. Oleh sebab itu begitu kekristenan hadir di negara-negara Asia, terutama Indonesia, China bereaksi ini adalah imperialisme Barat ini yang merupakan candu. Kemudian di Indonesia juga begitu gelombang kekristenan masuk sebagai bagian daripada koloni, bagian dari imperialisme, misi daripada dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Teho atau Cheng He itu masuk di Kalimantan, kemudian menyebarkan Islam di Indonesia, diikuti oleh para musafir penggalan daripada Laksamana Cheng He Teho itu sendiri pada masa dinasti Ming. Jadi pada saat yang sama ini akibat ini, tolong perhatikan ya, sebagai gereja Maranatha yang mencoba untuk menggali ulang gereja awal atau gereja mula-mula itu, memori tentang asal usul Yahudi, Yerusalem kekristenan, satu diabaikan pada masa kekristenan mulai dari Roma. Yang kemudian istilah bait suci, istilah Yerusalem, istilah-istilah di dalam perjanjian lama itu dialegorikan. Dialegorikan itu artinya dibuat hanya makna rohaninya saja. Jadi misalkan Yerusalem, yang penting itu bukan Yerusalem secara fisik, yang penting itu adalah Yerusalem baru di dalam hati kita. Kita memiliki Yerusalem karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan kita ini adalah the temple of God. Temple of God itu adalah di dalam diri kita. Kita tidak berorientasi kepada Temple of God di Yerusalem lagi. Jadi dialegorikan. Oleh sebab itu pada gereja mula-mula itu tidak ada penafsiran alegori. Nah sekarang coba saudara perhatikan di gereja-gereja. Gereja-gereja itu penuh sekali dengan ajaran kitab suci yang dialegorikan. Roti dan cawan Tuhan dialegorikan. Dosa dialegorikan. Cerita daripada Nabi Hosea dialegorikan. Jadi semua itu menggunakan makna alegori dengan mengabaikan Yerusalem bait suci, Taurat. Taurat itu tidak dialegorikan. Taurat itu dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Gitu. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya terjadi relokasi kisah asal usul kekristenan. Kini ya diceritakan seolah-olah ya sungguh-sungguh bermula di Roma atau dalam suatu gereja bangsa-bangsa yang abstrak sekali, bukan dalam gerakan mesianis Yahudi yang berpusat di Yerusalem yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Jadi sebetulnya orang Kristen itu begitu melakukan ziarah ke Israel, ke Yerusalem, mereka harus melepaskan pengertian Yerusalem itu sebagai pengertian alegorikal secara teologi. Mereka harus masuk ke kota Yerusalem, hati mereka terbuka dan mengatakan, aku masuk kota yang maha suci, di mana hati pikiranku itu menatap Yerusalem baru. Tuhan Yesus akan datang kembali bukan di kota lain. Dia akan muncul pertama kali disaksikan oleh orang banyak di mana? Di Yerusalem. How can we as a Christian today neglect the city of Jerusalem? Itu sangat menyedihkan. Jadi inilah yang terjadi, saudara-saudara.
Jadi adanya pergeseran secara revolusioner. Jadi seolah-olah Vatikan itu akan mengambil kekristenan itu. Sampai loh ya, sampai loh ya. Tapak kaki Tuhan Yesus yang diadili di depan Pontius Pilatus, kemudian apa itu batu-batunya itu diangkat ke Vatikan semuanya. Dan di situ didirikan Via Dolorosa. Seperti tangga itu, batu-batunya itu berasal dari tetesan-tetesan darah Tuhan Yesus yang dimahkotai duri, dicambuki di situ, kemudian diseret keluar dari gedung apa itu Pontius Pilatus itu, gubernuran itu. Batu pualan itu dibawa ke Vatikan, dijadikan sebagai relik untuk melakukan penghapusan dosa. Itu dilakukan oleh Martin Luther ketika dia naik sepanjang Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Itu setelah melihat jejak tetesan darah Tuhan, dia menangis di situ, dia berdoa. Terus dia naik lagi, tapi naiknya bukan dengan kaki, tapi dengan knee, dengan dengkul, dengan lutut, sampai di puncak, di mana Tuhan Yesus memikul salib itu. Martin Luther menangis di atasnya dan dia mengatakan, dosaku tidak diampuni. Sampai dia menemukan dalam cuplikan kitab Roma, orang benar hidup karena iman percayanya. Jadi saudara, peran Yosefus di dalam memulihkan kisah asal-usul yang sesungguhnya itu perlu diperhatikan. Banyak orang tidak mau membaca oleh karena sampai saat ini masih menggunakan bahasa Yunani. Jadi Yosefus itu mengoreksi geografi asal-usul kekristenan. Jadi Yosefus itu terus-menerus menegaskan bahwa bagi Yudaisme, bait Allah itu adalah pusat ibadah, pusat worship, pusat di mana nubuatan tentang Mesias, Hak-Amasia itu dinyatakan, dibacakan dari minggu ke minggu, dari hari per hari, di tempat itu. Yang kedua, pengajaran termasuk di dalam kitab Didake. Didake itu adalah pengajaran rasul-rasul. Di situ berisi kitab Taurat juga. Yang ketiga adalah Yosefus mengatakan Yerusalem itu adalah pusat dunia. Bukan hanya pusat kekristenan. Yerusalem itu adalah the center of the universe. Karena itu setiap gerakan religius yang mengklaim kontinuitas dengan Allah Israel harus mempertanggungjawabkan posisinya terhadap Yerusalem. Jadi kekristenan awal melakukan hal ini dengan sangat jelas. Sementara kekristenan non-Yahudi kemudian seringkali tidak atau mengabaikan hal ini. Jadi kekristenan awal yang berakar di dalam keyahudian itu tetap melakukan hal ini dengan jelas. Sementara kekristenan yang Yahudi itu tidak. Bahkan kiblatnya sekarang ini melenceng, tidak karu-karuan. Jadi gereja sekarang ini seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal. Mereka itu mengajarkan jalan yang seolah-olah lurus. Denominasi mengajarkan seolah-olah jalannya lurus. Klaim-klaim ini adalah doktrin yang paling benar. Seolah-olah memang benar. Tetapi ujung-ujungnya menuju kepada maut. Harus berhati-hati. Saya termasuk orang yang sangat bersyukur. Karena to be honest, Maranatha ini
tidak memiliki gembala karena kehendak Tuhan. Nanti saya ceritakan model kekristenan. Cuman nanti perlu diajari sebetulnya DNA-nya bagaimana itu. Nah, yang berikutnya, Yosefus itu menyatakan hal yang kedua, yaitu menyingkap tekanan-tekanan historis. Jadi narasi Yosefus tentang penindasan Romawi itu nyata, bukan alegori. Kalau Alkitab mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu bukan hanya berbicara soal allegorical kejiwaan. Memang pada saat itu orang Yahudi mengalami penderitaan yang luar biasa oleh karena tekanan bangsa Romawi, tekanan ajaran dari Farisi dan sebagainya, mengalami seperti domba di tengah-tengah serigala, betul-betul. Bukan serigalanya itu dialegorikan seperti kaum gay, LGBTQ, bukan itu, bukan hanya itu, tapi memang kenyataan gitu. Jadi pertikaian sektarian antara Saduki, Farisi, terus kemudian antara The Way dengan dikepung oleh orang banyak, itu merupakan satu kenyataan betul. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Para nabi-nabi dan pemimpin mesianis itu semuanya mati syahid. Semuanya. Termasuk salah satunya adalah Polikarpus, dibakar hidup-hidup. Polikarpus mengatakan, selama 80 tahun aku mengikut Tuhanku. Tidak satu pun Tuhan itu mengecewakan aku. Bagaimana aku bisa? Oleh karena aku ditekan untuk menyembah kaisar, aku harus menyangkal Tuhanku. No way. Dan itu dilakukan di mana? Di depan sinagoge itu. Bukan di depan gereja. Gedung gereja atau basilika. Di depan sinagoge. Dan menyingkap tekanan-tekanan historis bahwa Yosefus itu menjelaskan tentang kehancuran Yerusalem. Jadi ini menunjukkan apa, saudara-saudara? Menunjukkan kepada tekanan apa itu? Menunjukkan kepada kita tekanan-tekanan sejarah di bawah mana gereja awal dibentuk. Jadi gereja awal itu dibentuk di dalam kondisi, situasi, dan background seperti itu. Mengapa pewartaan, jadi narasi itu menjelaskan kenapa pewartaan kerajaan Allah oleh Tuhan Yesus secara politis berbahaya. Karena pada waktu itu, saudara, berita dari yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di bait suci tentang kitab Nabi Yesaya, kejadian yang setiap jam-jam ibadah Yahudi 4 kali beribadah Yahudi, Tuhan Yesus itu lahir di situ sejak kanak-kanak dan sejak kecil itu memberitakan tentang Taurat, di mana berita di dalam Taurat itu akan dipenuhi oleh kehadirannya sebagai Mesias. Itu tiap hari dan itu berpengaruh begitu dahsyat sehingga mendarat di dalam hati banyak orang. Dan secara politis ini tidak dikehendaki oleh Romawi. Maka diambil keputusan bagaimanapun juga Yesus orang Nazaret itu harus dibinasakan. Yang kedua, mengapa para pengikut-pengikutnya yang disebut The Way? Akhirnya di Kisah Para Rasul 11 disebut orang Kristen. Pengikutnya yang pertama-tama dianiaya sebagai sekte Yahudi. Jadi, kalau Saduki menganiaya Farisi atas dasar Farisi itu menerima kebangkitan, orang Farisi berkelompok dengan kaum Shelot dan kaum Essenes menentang Saduki, oleh karena Saduki itu menjadi mata-mata dan menjadi kaki tangan pemerintah Romawi. Kemudian
sekte-sekte yang lain ini berkumpul menjadi satu untuk membumi hanguskan, membinasakan sekte yang lain yang disebut The Way ini. Jadi kekristenan itu diterima oleh mereka, dianggap pada masa itu sebagai salah satu sekte daripada kalangan Yahudi. Dan itu harus dibinasakan. Oleh sebab itu muncul Paulus meminta surat kekuasaan untuk membinasakan seluruh pengikut The Way yang merupakan sekte yang merongrong kewibawaan bait suci. Dan saudara tahu betapa marah besarnya itu kelompok-kelompok orang Israel yang sangat radikal ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menghancurkan bait suci ini dalam 3 hari akan kudirikan kembali. Mereka marah bukan main. Jadi di sini ya, jadi kita melihat itu ya. Jadi atau kita tanpa kritik itu menyerap narasi asal usul yang berpusat pada Roma atau denominasi tertentu. Sekarang ada satu klaim bahwa kekristenan itu berasal dari satu denominasi sendiri. Kelompok reform di Indonesia itu getol-getolnya mengatakan kekristenan yang sejati itu adalah reform. Sedangkan orang karismatik juga mengklaim bahwa kekristenan yang sejati itu adalah orang karismatik. Jadi timbul klaim-klaim denominational yang luar biasa. Tapi Josephus mengatakan kita melihat gereja awal di dalam sejarah. Kita menemukan kembali keyahudian di dalam gereja mula-mula. Dan kita dipaksa untuk mengakui bahwa kekristenan lahir di Yerusalem. Di dunia Yudaisme, di bait suci yang kedua, jauh sebelum Old Catholic Church, gereja Katolik tua, dengan pemusatannya pada Roma, Basilika, dan juga Vatikan. Jadi kesimpulannya ialah kekristenan awal adalah gerakan mesianis Yahudi yang lahir dan sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki apa itu setelah tahun 70, apakah ada pertanyaan? Mungkin itu pergeseran Yahudi ke orang Romawi itu karena orang Yahudinya kan diusir dari Yerusalem, Pak. Jadi lalu kan orang Kristen non Yahudi dan orang Yahudi kan pernah bertengkar juga itu. Pernah itu ada yang akhirnya mereka orang Ortodoks Yahudi mengutuk orang Kristen setelah itu Betul. apa? Tahun itu siapa namanya? Pemberontakan Romawi kedua. Jadi akhirnya pergeseran dari Yerusalem karena orang-orang Yahudinya pergi dari sana, diusir kan sama itu siapa namanya? Romawi. Itu terjadi Tetapi pergeseran tidak justru, Pak. habis. Hmm, Tetapi tidak habis. hmm. Hanya tokoh-tokoh besarnya saja. Tapi sedangkan Petrus, Yohan apa itu, James itu siapa? Yakobus. Yakobus. Itu the brother of Jesus tetap tinggal di Yerusalem. Kemudian the seven orang-orang 7 orang kudus tetap di Yerusalem. Ketika terjadi huru hara di tahun 70, itu ada theological realignment. Ada apa itu diluruskan, pelurusan kembali secara teologi kekristenan setelah jatuhnya Yerusalem dan Bait Suci. Jadi bergerak dari temple centered kepada Christ centered sacrifice. Jadi korban yang ada di temple itu berubah menjadi korban yang berpusat pada Kristus. Artinya ialah selama Tuhan Yesus dan para rasul hidup, korban
di bait suci masih terus berlangsung. Oleh sebab itu ada Tuhan Yesus ngobrak-ngabrik bait suci yang dijadikan rumah sarang penyamun. Itu membuktikan bahwa itu masih berlangsung. Nah, pada saat setelah bait suci hancur, mereka melakukan hal yang sama di sinagoge. Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari awal gereja mula-mula, continuity terus sampai dengan sinagoge yang menantikan Mesias hari ini. Tetapi DNA daripada sinagoge Yahudi pada zaman ini tetap berurat akar kepada Mesias. Cuma Mesiasnya adalah Mesias yang sedang dinanti, bukan Mesias yang sudah lahir. Perbedaannya itu. Tetapi sentralitas daripada hope dan faith-nya sama. Mereka menolak, kesalahan terbesar adalah mereka menolak Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Nah, para rasul masih pergi berdoa di bait suci 4 kali sehari. Terus yang ketiga, ini penting menurut catatan Yosefus, ya. Identitas Kristen itu terkait begitu erat dengan Israel. Tapi setelah tahun 70, korban secara total berhenti di dalam kelompok The Way atau disebut kekristenan ini. Yang kedua, imamat berhenti. Sistem keimamatan berhenti. Berganti dengan semua orang percaya adalah imamat yang rajani. Yang ketiga, gereja sebagai bait rohani yang merindukan Yerusalem dan bait suci yang baru. Nah, walaupun gereja sekarang ini tidak memiliki bait suci seperti gereja mula-mula, tetapi hati, iman dan pengharapannya tetap berlangsung sampai masa eskatologi di mana mereka menantikan Yerusalem baru dan bait suci yang baru, yaitu bait suci yang baru itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi gereja tidak lagi bisa berjalan sejajar dengan sistem kultus Yahudi. Ia harus menafsir ulang dari dirinya. Yesus sebagai imam besar, salib sebagai korban yang definitive once for all, dan yang ketiga gereja sebagai bait rohani yang hidup kekal sebagai mempelai Kristus. Jadi gereja plus Tuhan Yesus Kristus itu adalah kesempurnaan dari pengharapan the covenant of God yang dipatrikan atau diimplanted atau dicangkokkan di dalam bait suci. Nah, jadi kita tadi mengatakan bait suci itu sendiri itu adalah itu pusat daripada pemenuhan dari perjanjian Tuhan, tetapi umatnya itu juga bagian daripada pemenuhan itu covenant perjanjian Tuhan. Nah, pada zaman gereja sekarang bukan bait suci secara fisik, Kristus Yesus itu sebagai bait suci itu sendiri, sebagai the pleroma daripada bait suci di Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus akan memberikan langit dan bumi baru, Yerusalem baru, dan tempat beribadah yang baru, yaitu yang bersentralitas kepada Kristus. Nah, kalau Kristus Yesus itu disebut sebagai kepala daripada bait suci, maka umat Tuhan atau disebut anggota daripada tubuh Kristus ini adalah tubuh daripada bait suci itu sendiri.
Jadi kepalanya Kristus, gedung atau rumah dari bait suci itu sendiri, anggota dari bait suci itu, komunitas dari bait suci itu adalah orang-orang percaya. Jadi tanpa 70 Masehi, teologi Ibrani di dalam kitab Ibrani tidak pernah dapat dipahami. Oke, jadi sesudah tahun 70 Masehi, apa yang terjadi? Pusat gravitasi berpindah ke Antioquia, Efesus, kemudian Roma. Tokoh-tokoh non-Yahudi menonjol, Ignatius, Clement, Polikarpus, kemudian muncul paus-paus, dan sebagainya. Injil tersebar melalui jaringan kota-kota Romawi, bukan suku-suku Yahudi. Tetapi terjadi pergeseran teologi dan pemujaan secara signifikan setelah itu yang harus diwaspadai. Jadi karena kenapa saudara-saudara, adanya Jewish identity ke Gentile dominant. Jadi gereja itu bukan beridentitas keyahudian lagi, tetapi gereja sekarang ini didominasi oleh karakter baru, yaitu orang-orang kafir. Dikit lagi ya. Yosefus mencatat bahwa setelah perang, seperti yang Andre tadi katakan, itu dikatakan Yudaioi. Yudaioi itu adalah orang Yahudi, persis yang Andre katakan tadi. Yudaioi, dies paresan berdiaspora. Eis panta te etno, yaitu into all. Panta itu all. Tah etno itu etni, itu artinya segala bangsa. Itu ya Yosefus mengatakan. Jadi ketika Yudaisme itu tercerai-berai, kekristenan semakin berbahasa Yunani, semakin berteologia urban. Urban itu adalah teologia lokal, di mana-mana tercipta teologia. Di Jerman ada teologia Jerman. Indonesia ada teologi Indonesia, macam-macam sudah. Semakin tidak akrab dengan akar Yudaisme. Sampai-sampai salah seorang pendeta pendiri dari IOM itu mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan orang Yahudi. sampai berpolemik dan berargu sama saya 2 jam lebih. Saya mengatakan Anda semakin menyimpang dari kekristenan sesungguhnya. Yang ketiga, yang berikutnya Yosefus itu korektif. Jadi hati-hati dengan. Nah, kita berbicara sejenak saja, berapa menit ya, sejenak saja ya. Tata cara ibadah gereja mula-mula. Nah, sekarang kita berkaca dari gereja Maranatha. Itu muncul dari abad 1 sampai abad 2. Gereja mula-mula sebelum 150 Masehi memiliki pola ibadah yang sangat Yahudi. Sederhana, tidak liturgis, seperti masa kemudian, seperti pada hari ini. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1, pertemuan di rumah. House churches. Seperti visi gereja Maranatha pertama-tama. Dulu, pada waktu saya pertama kumpul dengan saudara-saudara di Maranatha. Itu dilihat di dalam Roma 16 ayat 5 ya, jemaat di rumah mereka. Kemudian kisah 2 ayat 46, berkumpul di rumah-rumah memecah roti. Tidak ada basilika. Tidak ada altar marmer, tidak ada. Tidak ada altar sama sekali. Tidak ada jubah imam.
Tidak ada lilin ritual. Tidak ada liturgi formal. Yang kedua, ada dua bagian utama ibadah. Pertama, ini tampak di satu kitab yang namanya Didake. Didake itu adalah kitab ajaran kumpulan ajaran-ajaran para rasul yang ditulis oleh para rasul sendiri bersama dengan orang-orang kudus yang lain sekitar tahun 50 sampai 80 Masehi. Dan termasuk juga dikumandangkan oleh Justin Martyr. Pertama adalah ada liturgi, tapi disebut liturgi firman. Liturgi firman itu ibadah dimulai dibuka dengan pembacaan Perjanjian Lama, Torah atau para nabi. Biasanya dimulai dengan Shema Yisrael lebih dahulu. Kemudian dibacakan kitab Mazmur. Biasanya secara umum pertama-tama itu Mazmur 23. Dan jemaat selalu menjawab, Adonai Roi Al-Ekshar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Begitu ini dibacakan, saudara-saudara, bentar ya, saya kasih contoh ya. Nah, itu ya. Dari menit pertama sampai menit kelima itu shalom damai dan pembukaan. Jemaat akan saling menyapa dengan kata shalom atau damai Kristus. Kemudian pemimpin menyatakan doa pembuka sederhana. Doanya seperti ini dalam bahasa Indonesia. Kami berkumpul dalam nama Yesus, Mesias yang bangkit. Jadi begitu. Kemudian menit kelima sampai menit ke-15 nyanyian Mazmur dan himne, nyanyian spontan atau dipimpin oleh seorang saudara. Jadi ada Mazmur dinyanyikan dalam sinagoga. Nah, ini seperti itu. Kemudian dibacakan Taurat atau Parasyah setiap minggu. Kemudian diikuti dengan Haftarah. Haftarah itu adalah pembacaan kitab nabi-nabi. Kemudian Mazmur. Kemudian perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang banyak dihafal oleh jemaat, dan surat Paulus atau rasul lain jika sudah ada. Jadi itu secara singkat saja dari awal-awalnya. Kemudian yang berikutnya, bukan ini, bentar ya. Hilang. Bentar ya, ini. Nah, jadi pusat ibadah dan ruang. Yerusalem disebut sebagai tempat itu pada awal mula-mula. Oh, bukan ini. Bentar ya. Kabar ya. Karena tulisan saya banyak, jadi saya agak Nah, jadi kemudian ada namanya liturgi firman sudah selesai. Yang kedua adalah di dalam liturgi firman itu selain pembacaan perjanjian lama juga ada pengajaran rasuli dari Didake. Yang ketiga adalah nubuatan dan pembinaan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 14. Kemudian ada
elemen yang kedua. Dua bagian dari ibadah itu, satu tadi liturgi firman, yang kedua adalah liturgi meja atau perjamuan Tuhan. Doa ucapan syukur sederhana, bukan misa, bukan perjamuan kudus dalam pengertian yang kita laksanakan pada saat ini, tetapi lebih sederhana lagi. Roti dan anggur sebagai simbol persekutuan di dalam Kristus, our union with Christ. Jadi tidak ada struktur keimaman persembahan, tidak ada imam atau priest seperti dalam Katolik. Tapi ada penatua atau elder, ada pengawas atau overseer atau episkopos dalam bahasa Yunaninya. Tapi bukan hierarki sakramental. Terus gereja awal, to be honest saudara, gereja awal bersifat karismatis. Seperti 1 Korintus 12 sampai 14, karunia-karunia diberikan kepada setiap jemaat. Tetapi tidak seperti karismatik pada zaman ini. Sangat karismatis, tetapi berbeda dengan karismatik pada zaman ini. Terus sakramen yang dijalankan cuma dua. Sakramen baptisan. Pembukaannya seperti ini, dengan air yang mengalir. Ada kata-kata itu, dengan air yang mengalir. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak menerima baptisan anak. Seperti permulaan gereja, baptisan anak itu dilakukan oleh Katolik. Lebih sederhana. Perjamuan Tuhan sebagai ucapan syukur, Eukaristia, tetapi bukan misa persembahan korban. Tidak ada doktrin transubstansiasi. Transubstansiasi itu substansi daripada roti setelah diberkati berubah 100% menjadi tubuh Tuhan. Anggur yang telah diberkati berubah 100% menjadi darah Tuhan. Dan hanya imam saja yang meminum darah Tuhan. Sedangkan jemaat hanya terima roti. Gereja mula-mula tidak ada doktrin seperti itu. Juga tidak ada doktrin yang diajarkan seperti ajaran doktrinnya Lutheran, Martin Luther. Jadi roti itu setelah masuk ke dalam mulut berubah menjadi tubuh Tuhan. Anggur setelah diminum berubah menjadi darah Tuhan. Bukan juga seperti itu. Lebih sederhana, yaitu perjamuan Tuhan itu adalah ucapan syukur karena korban Yesus di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Jadi tidak ada sakramen lain sampai muncul Katolik, Roma Katolik ada 7 sakramen. Ada pertanyaan? Ada 2 pertanyaan saya, Pak. Boleh. Ah, jadi Mesia yang ditunggu orang Yahudi dan Mesia yang kita tunggu, apakah nanti akhirnya sama? Akhirnya timbullah kesadaran yang disebut pertobatan secara nasional orang Yahudi menerima besar-besaran Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sekarang ini lagi digerakkan oleh gerakan mesianis baru di Yerusalem. Apakah Andri pernah berjumpa dengan orang-orang kaum mesianis baru? Ya Mesianik Yahudi kan? Iya, ya dulu Iya. dulu saya tinggal di situ, di grup itu. Nah, itu. Ah, Nah,
Nah, itu nanti akan mengalami berkat Tuhan, itu akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang Yahudi kembali di dalam pertobatan dan Ya. menerima Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu Lalu yang sebagai kedua, Mesias. eh, para pemimpin gereja mula-mula waktu itu apakah disebut pendeta atau pastor atau father atau romo? Bagaimana sistemnya Bukan. waktu itu? Ya, Yang ada di sana itu hanya satu presbyteros, penatua, elder. Yang kedua oiskopos, officier, penelaah jemaat. Yang ketiga adalah diaken. Diaken itu bukan majelis. Majelis itu adalah istilah dari bukan dari Yudaisme. Majelis itu adalah dari apa itu Sanhedrin. Yang ketiga ada yang disebut evangelis. Yang lain tidak ada. Pendeta tidak ada. Tapi sekarang pendeta itu ditaruh di tempat yang maha tinggi. Tidak ada dalam pendeta itu berasal dari kata pastor, gembala di dalam Alkitab. Tapi pastor itu sendiri bukan jabatan di dalam gereja. itu produk dari Lutheran mungkin ya, Martin Luther ya, atau Katolikisme. Produk dari ya gereja setelah reformasi. Jadi yang ada itu ya gereja mula-mula memakai istilah Yunani presbyteros. Mana tadi? Yang kedua memakai episkopos, overseer. Tidak pernah Yureus atau Hereus priest atau imam. Tidak pernah. Penelaah jemaat itu apa maksudnya, Pak? Kenapa? Tadi yang kedua tadi apa? Yang barusan ngomong ini apa? Yang pertama adalah presbyteros, Ah, elder. Yang kedua adalah episkopos, apa itu? penelaah jemaat. Apa itu? Ya, seperti gereja episkopalian itu. Pemimpinnya disebut episkopos. Oh, Tapi seperti Katolik. penelaah jemaat itu ada di Alkitab ya? Ada, oleh sebab itu namanya episkopos. Itu yang Itu muter-muter Paulus itu sering ya? menyebutkan. Ya, menelaah jemaat sana sini gitu. Oh, dia bukan di gereja itu, tapi dia kan muter ke gereja Efesus, gereja Smyrna, muter-muter gitu ya? Iya, Kayak gitu ya? iya, Ah, iya. Jadi itu kalau di Katolik itu macam-macam itu. Jadi Katolik menambah 5 sakramen baru. Bahkan sakramen orang mengusap minyak pada dahi itu oleh Katolik diganti menjadi sakramen kematian, sakramen perminyakan untuk menyiapkan orang mati. Tetapi di dalam gereja awal itu menaruh minyak, mengoleskan minyak pada dahinya untuk menyembuhkan. Di dalam Katolik berubah jadi sakramen perminyakan untuk mempersiapkan orang mati. Loh, celaka betul. pergeseran anu Pergajaran teologi ya. teologi ya. Hmm. Luar biasa itu. Itu tidak baik, saudara. Jadi hari-hari ibadah gereja mula-mula itu ya, Kisah Rasul 2:46, setiap hari mereka itu berkumpul dalam bait Allah dan memecah roti di rumah masing-masing. Artinya pagi dan sore ikut doa di bait suci. Jadi jam-jam doa Yahudi diikuti sama mereka.
Sore atau malam mereka berkumpul di rumah untuk memecahkan roti, melakukan perjamuan kudus dan perjamuan. Hari Minggunya itu disebut the first day of the week. Mereka mulai memperingati kebangkitan Yesus dengan berkumpul pada hari pertama, disebut hari Tuhan. Dalam Alkitab itu disebut Kuriake Hemera. Wahyu pasal 1 ayat 10. Namun mereka belum meninggalkan Sabat Yahudi, tetap memelihara Sabat. Kristen mula-mula itu masih menjaga Sabat sebagai hari ibadah Yahudi. Dari hari pertama sebagai perayaan kebangkitan. Tata ibadahnya, satu, bait Allah. Sampai tahun 70, bait Allah itu adalah pusat ibadah. Kristen mula-mula tidak membangun tempat ibadah baru. Mereka tetap Yahudi dan tetap mengikuti ritme ibadah di dalam bait suci. Sinagoga, Yesus Kristus, para rasul, Paulus juga di sana, melayani di sana. Karena sinagoga itu berfungsi sebagai liturgi firman. Oleh sebab itu di Maranatha itu sebetulnya pada waktu khotbah itu bukan khotbah sebetulnya. Dalam gereja awal itu disebut liturgi firman. Jadi kemudian gereja yang disebut the house church itu melakukan 4 hal. Memecah roti, berdoa bersama, memberitakan pengajaran rasul, singkat saja, nubuat, nyanyian, dan penyembahan. Itu. Ada pertanyaan lain? Oh, itu Yohanes mau tanya, harus di unmute. Yohanes di mana? Rumah Enggak, tadi siapa? itu tanya, loh ini loh, alegorikan sama alegori, perbedaannya apa itu ya? Allegorical itu bahasa adjektif. Kalau alegori itu kata benda. Oh, oke. Kalau iya, jadi allegorical sama alegori itu sama. Cuma satu kata benda, satu kata sifat. Terus pertanyaan lagi, sistem kepausan itu waktu Petrus itu tahun 30 sampai 64. Terus tapi ada yang bilang abad ke-10 gereja Katolik. Iya, sistem kepausan itu diciptakan oleh Katolikisme, bukan oleh gereja mula-mula. Terus Petrus itu bukan paus yang pertama. Paus itu Petrus itu mati syahid di Yerusalem. Tapi di bukunya Katolik itu Petrus sebagai paus pertama. Oh, itu kan Katolik. Ya biarin. Iya betul. Tapi biarin, itu kan dari Katolik. Katolik yang memang banyak merubah. Oh oleh iya. sebab itu apa itu dikritik oleh Martin Luther karena melakukan perubahan besar-besaran. Tapi gereja sekarang juga melakukan perubahan. Iya, itu di Vatikan. Kalau kita ke Vatikan itu ada ruangan di bawah tanah itu katanya kuburannya Petrus. Tapi menurut sejarah Petrus mati di Yerusalem ya. Iya, Mati di Yerusalem, itu ngarah. tanah apa tulangnya dibawa ke Roma nggak? Enggak juga ya. Hmm. Enggak ada tercatat di dalam tulisannya. Oh, enggak ada. Itu di Katolik itu banyak penciptaan atau inovasi baru. Katolik itu mulai muncul kapan menurut Pak Emil? Maksudnya kan dia waktu itu kan Tepatnya saya tidak mencatat, tidak tahu. Tapi yang jelas setelah Katolik tua runtuh, kelanjutan daripada Katolik tua. Nah ya, Katolik tua itu mulai kapan berarti? Setelah tahun 70-an, abad 34. Konstantin kan Zaman Konstantin. Konstantin itu cikal bakal dari Roma Katolik.
Oh, Konstantin tuh. Oke. Konstantin the Great. Jadi para bishop gereja mula-mula itu bukan bagian dari Katolik, gereja Katolik. Seperti yang pertama-tama itu ya, Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus, itu uskup Yerusalem pertama. Sangat Yahudi, taat Taurat. Yang kedua Ignatius of Antioch. Ignatius dari Antioquia. Itu hidup tahun 110 Masehi. Yang ketiga Polycarpus, muridnya Yohanes. Yang ketiga Clement of Rome, tahun 96 Masehi. Gereja yang tidak mengklaim kekuasaan universal. Kemudian Papias, uskup Hierapolis, pengajaran apokaliptik Yahudi, bukan teologi skolastis seperti Thomas Aquinas dari Roma Katolik, bukan. Kemudian ada Melito of Sardis tahun 170-an. Teologia Pasca sangat Yahudi. Kemudian Polykrates of Ephesus. Itu ya. Jadi berbeda-beda dengan sesungguhnya. Jadi sebelum Konstantin masih murni ya, doktrinnya ya. Masih berdasarkan pada pengajaran para rasul. Iya. Ada pertanyaan lain? Udah kan, Pak? Apa yang hilang? Apa yang hilang dari gereja mula-mula? Coba ini sebentar saja ya, saya catat, saya bacakan ya. Beberapa hal inti yang hilang dari gereja mula-mula. Satu, keterikatan ke akar Yahudi, Yerusalem. Itu hilang. Yang kedua, kesatuan sederhana di sekeliling Injil. Gereja mula-mula punya perbedaan, tapi satu tubuh, satu Injil. Sekarang yang terjadi adalah teologi dan denominasi menjadi filter dari Injil. Jadi yang di depan itu pengakuan teologi dulu, confession of faith itu menjadi filter bagi Alkitab juga. Seperti salah satu orang reform mengatakan, semua kitab suci, ayat-ayat Alkitab harus melewati penerangan dari iman reform. Kalau cocok sama iman reform berarti terjemahannya kitab suci itu salah. Nah, ini klaim seperti ini kan sudah sangat radikal. Kemudian yang ketiga, gereja awal itu sangat menekankan koinonia, hidup berbagi. Jadi share satu sama lain. Bukan hanya potluck makanan, tetapi kepemilikan apa yang ada. Seperti baru-baru ini ada orang kesulitan, orang miskin, jemaat saya. Kemudian mobilnya tiba-tiba rusak, hancur, tidak bisa diperbaiki, dia tidak punya uang. Maka saya share kepemilikan, saya kasihkan saja mobil saya kepada dia secara cuma-cuma. Nah, itu. Terus yang ketiga, disiplin gereja, keseriusan terhadap kekudusan. Ada satu prinsip yang dilakukan oleh gereja mula-mula yang disebut the principle of the 1 Corinthians 5, verse 5, atau the principle of 1 Corinthians 5:5. Tahu 1 Corinthians 5:5? Diserahkan kepada iblis. Saya pamit dulu ya. Iya, sudah selesai kok ini. Ayo, Pak Yohanes saja yang pimpin doa sebelum pamit. Oh, itu di mute. Di mute. Unmute, ya udah. Yang punya rumah soalnya udah ngantuk, jadi saya harus pulang. Di mana ini? Tempat Debbie. Oh, ya biar di situ aja biar dia dengerin. Udah pergi. Yuk, udah kita berdoa ya. Puji syukur ya Tuhan atas kasih-Mu sehingga kami boleh menerima pengantar untuk gereja-gereja mula-mula ya Tuhan. Biarlah Engkau
tetap memberkati kami agar kami dapat mengerti dengan baik dan kami boleh tetap berpegang pada prinsip-prinsip pada saat gereja mula-mula. Ya Tuhan, biarlah kami tidak terseret oleh bidat-bidat atau aliran-aliran yang mungkin berbeda. Ya Tuhan, kami serahkan gereja kami Maranatha agar tetap berpegang teguh dengan prinsip itu. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami tetap berdoa. Amin. Amin. Oh ya, tulisan Maranatha itu perlu diperbaiki, Andre. Betulnya Maranatha terpisah. Oke. Anunya Hebrew-nya Oke, atau Inggrisnya? Hebrew-nya itu. Oke. Maranatha. Iya, iya. Oke, Oh, ya. selamat malam. God Halo bless. Cifoni, sampai ketemu ya hari Sabtu mendatang. Sabtu ini kan ya? Sabtu ini. Ya. Nanti saya memulai dengan shalom seperti gereja mula-mula sebelum menyampaikan firman.